tempatnya unit itu gitu, ada monitornya itu ya bang ya di dalam. Itu tuh ada gedungnya sendiri. Cuma satu kayak anggap aja WC gitu. Kayaknya persis cuma satu gedung doang gitu bang, kayak WC gitu. Saya ngotak-atik keluar lagi ke lorong sampai suatu ketika bang, dia duduk di atas gedung. Sampai beberapa kali saya bolak-balik nih bang, masih ada di situ. Kayak nungguin sesuatu, nungguin saya kayak mungkin apa yang maunya apa gitu, saya nggak tahu. Pintu saya itu kan saya nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitu nggak bisa gerak. Tapi posisi rasanya itu masih bisa, mata ini masih bisa ngelihat sekitar gitu loh bang. Tapi badan nggak bisa gerak. Pintu kayak ada yang ngebuka bang, cekrek, ada sosok cewek masuk, terus tahu-tahu duduk di kursi. Sosoknya itu dia tuh kayak pakai baju serba putih kayak baju noni-noni gitu. Terus rambutnya panjang, tapi bukan rambut pirang, rambutnya hitam biasa. Duduk doang bang, duduk sampai pagi. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, di mana gue akan menemani kalian yang lagi sedih, murung, lagi mager, lagi rebahan aja. Semoga video ini dapat menghibur kalian. Nah, baru aja kemarin gue bilang tuh, nonton RJL ternyata banyak yang mahasiswa, dosen, terus praktisi ahli-ahli sesuai bidangnya. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang lulusan teknik kimia. Halo Mas Fikron. Halo bang. Lulusan teknik kimia. Iya. Belajarnya apaan aja tuh? Ya banyak kan ya kimia dasar, mungkin termodinamika, terus fisika, matematika, lebih ke situ sih. Oke. Dan kerjaannya nanti berhubungan dengan jurusan itu ya? Ya mirip-mirip. Ada salah satu mata kuliah yang masuk di sana. Nah, bicara tentang teknik ya, dulu saya juga pernah ngambil teknik. Oh. Tapi teknik vokal. Beda ya. Tapi senang banget hari ini karena ternyata Mas Fikron ini juga merupakan penonton RJL ya. Iya bang. Apa gue bilang, makanya para Elang dan RJL Saturn nih menurut gue hebat-hebat ya di bidangnya gitu ya. Nah kita kembali ke cerita horornya. Jadi pekerjaan Mas Fikron ini mengambil sampel dan mengalami kejadian horor di Sulawesi. Ya. Saat itu apa yang dialamin? Ini ada satu sosok, dia tuh minta sesuatu. Sampai saya kesana laginya itu, baru saya bisa kasih, kayak gitu bang. Sampai ngikutin terus sosok itu di Sulawesi? Pas saya kesananya lagi baru saya bisa kasih, kayak gitu. Apa sih nama hantu di sana itu? Kalau saya sih, kalau ngelihat dari urban legend sana sih Kandole namanya. Kandole. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas. Sampel apa sebetulnya yang diambil sama Mas Fikron? Yang jelas bukan sampel makanan di supermarket. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Na 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 na. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya itu, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Mas Fikron, boleh ceritain awal mulanya kayak gimana Mas? Ya, jadi saya tuh kerja sebagai ini bang, pemasang unit kualitas air bang. Nah di sini kita ada proyekan di salah satu pertambangan di Sulawesi Tenggara, di daerah Pomala sana bang, daerah Kolaka. Nah karena masih masih di suasana COVID nih bang nih, 2021 ke 2022 ini nih, kita itu bandaranya di sana itu ada bandara kecil sendiri bang sebenarnya harusnya, tapi kita nggak ada, masih belum dibuka, otomatis kita harus dari Bandara Kendari bang. Nah dari Bandara Kendari ke Pomala Kolaka ini itu tuh sekitar 8 jam bang. Jadi ya makan waktu, harusnya bisa langsung kerja besoknya gitu, tapi nggak gitu. Nah dapat kabar lagi ternyata di sana itu nanti masih ada karantina bang.
Jadi harus nunggu ada swab lagi karena aturan di sana tuh belum dicabut gitu loh Bang. Aturan masalah swab karantina itu masih belum dicabut. Jadi masih berlaku di sana. Ya otomatis kita memang udah swab dari Jakarta, memang udah swab untuk terbang kan harus ada PCR segala macam itu ya Bang ya. Nah itu nanti pas di lokasi juga dicolok lagi Bang, gitu. Nah akhirnya pas nyampe di Kendari, saya udah kontak-kontakan sama ini Bang, sama rekanan jasa lab yang nanti memvalidasi unitnya ini Bang, yang uji validasi unitnya ini, unit saya yang saya pasang ini. Jadi kerjaannya tuh mau untuk apa di sana gitu? Di sana itu fokusnya kayak buat pasang unit Bang, pasang unit kualitas air. Jadi nanti unit kualitas air ini datanya itu kirim ke Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, jadi kalau yang saya tangkap itu kayak airnya itu dicek ya gitu ya, apakah nanti hasil limbahnya itu mencemari lingkungan apa tidak gitu ya? Ya, tapi ini versi online Bang, versi online. Jadi datanya terkirim terus. Kalau ada permasalahan data di situ ya berarti nanti yang kena yang dari tambangnya. Karena langsung di monitoring langsung dari kementeriannya. Datanya langsung kirim ke sana gitu loh Bang. Gitu. Yang bedanya makanya kalau dulu nih kita masih harus pakai sampling dulu datanya. Ini lebih kayak langsung bisa dapat dalam waktu 1 jam aja udah dapat lagi baru gitu loh Bang. Datanya karena terus-terusan 24 jam tuh ngumpul terus ini datanya. Singkat cerita gini Bang. Kita udah nyampe di Kendari, berangkat dari Kendari itu bareng-bareng Bang. Satu mobil, kita nyewa satu rental lah. Nah saya juga yang kontak ya, si Pak Ahmad ini ya namanya. Kita berangkat dari Kendari tuh lumayan Bang. Ya tadi saya bilang 8 jam nih Bang. Jadi di jalan tuh ya udah ngikutin jalan aja. Nah jalannya ini tuh ya gimana ya? Ternyata itu tuh nggak kayak di kota gitu ya Bang ya. Masih banyak perkampungan ya memang sih masih ketemu. Tapi nyatanya semakin ke dalam tuh ya makin hutan gitu. Makin hutan gitu sampai ada di satu titik itu tuh udah mau sore menuju malam gitu Bang. Di area sana di pinggiran jalan itu tuh Bang. Kan mereka memang hutan tapi di pinggiran jalannya itu masih kayak ada orang yang tanam durian gitu loh Bang. Terus orang tanam durian ini biasanya ada yang jaga bikin gubuk Bang. Nah, gubuknya agak lumayan tinggi gitu. Ini yang saya tangkap ya mereka tuh di pinggiran jalan. Jadi nggak beneran masuk di hutan nggak boleh. Karena si Pak Ahmad ini juga cerita memang masih boleh kalau di pinggiran hutannya, maksudnya di pinggiran jalan raya itu masih boleh walaupun itu nanti hitungannya ilegal gitu ya Bang. Tapi masih boleh. Nah, karena ada yang jaga juga nih, ya kalau durian jatuh apa segala macam kan dikumpulin. Makanya ada yang jaga juga gitu loh Bang. Pas 1-2 tempat tuh masih ada yang jaga dan itu ya masih normal ya orang biasa gitu ya Bang ya. Nah sampai satu saat pas udah malam nih Bang, udah malam kita itu udah di tempat masuk hutan tuh gelap banget gitu. Karena penerangan juga udah menjarak, jarang banget nih penerangan Bang. Itu ada satu titik gubuk Bang, gubuk sendiri. Itu udah malam banget tapi posisi. Itu ada yang duduk di situ Bang. Duduk tapi nggak gerak sama sekali. Nah saya kira itu ya mungkin yang jaga juga ya, tapi kok nggak gerak nih, duduk doang gitu. Terus dari situ ya saya coba konfirmasi ke teman aku Bang. John, namanya Joni sama si Eka. John, lu lihat ada orang yang duduk di gubuk nggak? Mana? Gitu. Pas saya lihat nggak ada. Udah tuh dari situ nggak lama dari situ udah, wah ini sambutannya ngeri di baru datang disambutnya begitu gitu Bang. Yang dilihat kayak gimana emang? Dia tuh cuma sosok bapak-bapak tapi kayak bajunya ya baju kaos biasa tapi duduk doang. Nah sekarang gini Bang, sebapak-bapak atau mungkin petani mana gitu yang tadi lihat di belakang-belakang tuh biasa pegang HP atau nggak gadget tuh pasti iya gitu ya Bang. Nah ini enggak Bang, nggak ada kayak semacam itu dan cuma duduk doang masalahnya. Nah pas saya konfirmasi ke Joni itu nggak, pas dilihat lagi udah nggak ada. Ya kita ya berarti aku doang yang lihat gitu Bang. Nah nggak lama dari situ saya dapat calling dari Bu Meli kalau udah dapat namanya wismanya itu nanti dapatnya itu
wismanya nanti mesnya itu deket musola, samping musola pas kayak gitu. Udah tuh dikonfirmasi, oh kita udah dapat ini nih, udah dapat wisma nih. Nyampainya jam berapa katanya gitu. Ini mungkin malam sih gitu. Nah, nyampe lah kita bang di wismanya ini. Itu jarang perumahan di tengah hutan atau gimana wismanya? Wismanya itu sebenarnya itu hitungannya itu udah masuk di area pertambangan. Oh. Jadi memang kawasan pertambangan punya. Makanya nyebutnya wisma-wisma. Karena kayak kalau untuk tamu ya singgahnya di situ. Kayak semacam mesnya gitu. Terus Berarti jarang pemukiman penduduk ya? kalau untuk pemukimannya ada beda lagi tempatnya bang. Beda lagi. Disendiriin lah. Memang untuk si ruang singgah tamu aja. Ada satu wisma ini. Dia itu wismanya ini bagusnya gini bang. Kan saya dekat musola. Jadi enak lah kalau buat sholat atau segala macam. Nah di belakangnya itu taman golf bang. Ada golfnya. Nah di sebelah kiri taman golf ini itu ada kayak penakaran rusa. Di situ nanti spot-spotnya itu. Nah kita ya cuma lihat-lihatan doang, kan udah malam juga nggak kelihatan ya, ngelihatnya tuh cuma ladang hijau aja sama itu di situ ada ini ada rusaknya gitu kan bang ya. Dari situ selesai kita istirahat bang. Bangunnya lagi itu gara-gara ada yang ngasih sarapan, ngetok kan, ditok-tok gitu kan. Oh sarapan tuh, itu sarapan dulu. Kayak udah ada yang nyiapin ya bang ya. Kita pokoknya bener-bener dilayani dengan baik lah bang gitu. Nah pagi itu kita dari selesai sarapan ya kita swab dulu bang, swab lagi karena aturan di perusahaan itu masih berlaku tuh bang, karantina tuh ternyata. Jadi dari swab itu kita harus karantina dulu 10 hari bang. Padahal kerjaan kita tuh 2-3 hari selesai bang. Jadi kita nunggu dulu, karantina dulu. Nah selama 10 hari itu kan nunggu hasilnya dulu bang. Nah ini mulai banyak kejadian aneh bang di mes ini, di wisma yang saya tempatin ini. Nah singkat cerita nih bang, ini kan udah masuk di kalau nggak salah ya bang, itu di hari ketiga. Kita kan masih ngaso nggak banyak kerjaan aja belum ada gitu bang ya. Masih ngaso semaunya kita sendiri gitu. Nah ini udah mau maghrib gitu bang kejadiannya. Teman saya mandi. Nah ini ada 2 kamar bang. Saya dikasih 1 kamar. Nah mereka itu 1 kamar juga di samping. Jadi kayak sebelah-sebelahan nih. Terus ada ruang tamu gitu. Nah teman saya berdua ini si Joni sama si Eka tuh yang di sini. Yang tempatnya itu langsung nih kalau dibuka jendelanya kan jendela kaca gede gitu bang. Sama kayak ada hordengnya itu. Kalau dibuka langsung lapangan golf. Nah kalau saya itu yang jendelanya itu langsung ngadep ke musola. Jadi kalau ngelihat sampingnya udah musola gitu bang. Nah dari situ ada kejadian gini bang. Si Joni kan mandi bang. Nah mandinya itu tuh pakai anduk terus langsung ke ruang tamu gitu. Duduk dah di situ. Pas duduk bang, baru duduk. Ada yang mandi lagi bang. Jadi posisinya mereka berdua itu udah di luar, satu lagi nonton TV, si Joni kan abis mandi terus langsung ke ruang tamu nonton TV juga. Tapi rasanya masih ada yang mandi di dalam. Suaranya gebiar gitu. Ya pakai shower gitu kan, showernya kenceng gitu. Kedenger lah ya dari sana. Ya udah terus ya saya coba nyamperin lagi. Lah John, lu di situ. Lah yang mandi siapa? Gitu bang. Ya terus pas dengar itu, lah aku udah selesai mandi ini. Pas dilihat bareng-bareng nggak ada yang mandi, tapi showernya nyala. Nah dari situ udah tuh kita nggak hirauin tuh kejadian itu, kita matiin lagi. Terus ya udah kita tidur nih bang, tidur. Nah pas malamnya bang, saya ketindihan, nggak bisa gerak sama sekali. Di kamar saya itu posisinya gini bang, depan kamar saya itu ada lemari. Nah sebelah kiri kasur ini tuh ada
kayak meja sama kursi bang. Pintu saya itu kan saya nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitu nggak bisa gerak. Tapi posisi rasanya itu masih bisa, mata ini masih bisa ngelihat sekitar gitu loh bang. Tapi badan nggak bisa gerak. Pintu kayak ada yang ngebuka bang. Cekrek, ada sosok cewek masuk, terus tahu-tahu duduk di kursi. Sosoknya itu, dia tuh kayak pakai baju serba putih kayak baju noni-noni gitu, yang ada berukat-berukatnya gitu. Terus rambutnya panjang, tapi bukan rambut pirang, rambutnya hitam biasa. Duduk doang, duduk sampai pagi. Sampai pagi duduk doang. Mukanya? Mukanya nggak begitu kelihatan samar-samar. Karena posisi lampunya itu kan saya cuma pakai lampu yang di samping gitu loh bang, yang lampu utama saya matiin. Kayak gitu. Tapi bukan orang lokal gitu ya? Bukan. Kayak orang bule? Iya, tapi rambutnya hitam gitu. Nah dari situ pas paginya itu, ya nggak tahu kenapa lah. Habis itu terus saya bangun terus nggak ada orangnya ini. Tapi pintunya kebuka bang. Nah dari situ teman saya negur kan, si Joni ngomong, Ron, itu pintu tadi malam kenapa nggak ditutup? Takut ada yang maling ya, walaupun kita di dalam wisma nggak tutup kayak gitu, takut ada yang ngambil apa segala macam. Aku tutup, John, serius. Nah terus itu siapa yang buka? Nah ini aku mau konfirmasi malu. Tadi malam gua itu ketindihan. Ada sosok masuk, duduk di kursi, lama banget, nggak pernah pindah sampai saya ketiduran terus dia hilang aja gitu. Seriusan, Ron? Iya. Nah, dia cerita bang habis itu. Lah kemarin juga gitu, Ron. Kan itu tempat kan yang di sampingnya itu jendela tuh jendela kaca gede. Itu ada yang ngetok. Kayak gitu. Sosoknya gimana? Sosoknya gimana? Gitu. Iya, dia tuh kayak pakai baju-baju brokat gitu loh. Ngetok-ngetok. Lah sama ini berarti orangnya. Gitu. Nah dari situ udah tuh, wah udah nggak beres, ini apa ya? Kita digangguin gini mulu. Udah nggak apa-apa. Tunggu, ini masih 5 hari lagi kalau nunggu, kan ini masih karantina gitu. Sabar-sabarin aja, barangkali memang pengen kenalan, aku bilang kayak gitu. Ya nggak gitu juga sih, Kron. Kenalan mah kalau orang nggak apa-apa, ini bukan orang. Itu bang. Udah tuh. Singkat cerita, udah tuh kita masih nungguin karantina belum dapat hasil ya bang ya. Sampai akhirnya saya juga agak geram nih, kok lama ya hasilnya nggak keluar-keluar. Ya nyamperin lagi ke rumah sakitnya. Kan ada rumah sakitnya bang, di Pertambangan itu ada rumah sakitnya sendiri. Benar, belum dapat nih hasilnya, tunggu 2 hari lagi. Nah, pas balik lagi, ya udah kita kesel ya, belum dapat hasilnya juga. Terus dari situ udah ganti hari lagi nih bang, udah masuk di hari ke-8 apa nggak salah. Ini kita lampu biasa kan kalau tidur lampu depan kan nggak kita matiin bang. Nah saya memang lampu biasa saya matiin, yang pakai saya lampu samping saya kan. Nah teman saya itu biasanya juga lampunya nggak dimatiin yang di kamar bang. Nah ini kejadian malam-malam, lampu ruang tamu itu kayak ada yang nyeklakin. Nah saklarnya itu tuh di samping kamarnya si Joni sama si Eka. Terus bilang, kan aku teriak dong dari kamar kan, John lampu depan ngapain dimatiin? Kagak, pada keluar, dinyalain lagi. Udah ya, kita nggak ada yang matiin ya. Terus habis itu, nah tadi yang matiin siapa? Ya nggak tahu, udah tidur aja lagi gitu. Nah dari situ nggak lama nih kita baru pada mau makan bang. Kamarnya si Johnny dimatiin lampunya. Nah dari situ keluar lagi, teriak kan si Johnny, kon ketok pintu ini, tok. Nah apa sih? Itu lampuku mati sendiri. Lah ini kali konslet apaan? Lu coba deh nyalain kalau nggak percaya. Tuh bisa kok nyala lagi gitu kan. Pas saya nyalain kan di dalam ya, si apa namanya stop antrenya. Saya nyalain nyala. Wah nggak beres nih. Tadi ruang tamu, sekarang tempat gua. Udah lu nyalain aja lampunya semua, nggak usah dimatiin gitu. Ya coba ya, gua bener nih, gua nggak matiin ya, gua pantengin nih, nggak tidur nih gua nih. Baru makan, saya jadi ikutan di tempatnya mereka nih, tidur bareng-bareng. Lampu kamar tamu sama lampu kamarnya mereka
tahu-tahu mati sendiri. Prek, udah keluar kita bang ke musola. Gak jadi ini. Nah dari situ nggak lama udah pada bengong kan, pada bengong minta minta dibikinin teh gitu. Kan kita tinggal minta gitu ya bang ya, minta bikinin teh. Terus Ini pas udah pagi. masih malam kan, itu posisi udah jam 9 ke atas ya, jam 9 ke atas ada kejadian gitu, gak jadi tidur jadi gitu kan. Terus minta si Joni minta kopi, nah si Eka itu minta teh lah. Saya juga kan nggak ngopi juga, nggak begitu suka kopi saat itu ya. Ya udah pesen teh 2 sama kopi, ngopi lah di ruang tamu, nggak tidur kita sampai pagi bang. Udah lampu udah dibiarin, udah nggak usah kita apa-apain lagi, maunya mati ya udah mati aja, udah nggak apa-apa. Padahal saklar beda tuh ya ruang tamu sama kamarnya Joni. Iya, jadi kamarnya Joni sama Eka kan saklarnya di dalam bang, di dekat jendela yang tadi saya bilang, jendela kaca gede itu. Nah saklar ruang tamu itu memang di dekat pintu masuknya kamarnya mereka. Ya beda sih, jauh, jaraknya juga jauh bang. Kalau secara nalar gimana ceritanya, siapa yang matiin, siapa yang nyeklekin juga gitu. Jadi memang beda ya, kadang kalau rusak itu kan saklarnya tetap kayak begini kan, yang harusnya nyala tapi mati. Iya. Ini berarti posisinya dia udah off ya? Iya, udah kayak ada yang nyeklekin, benar ada yang nyeklekin. Anjay. Gitu. Nah dari situ kita inilah nggak tidur sama sekali. Akhirnya tidur pada di ruang tamu. Beneran, sampai akhirnya ada yang ngetok ngasih sarapan tuh baru pada bangun. Ya kan, dari situ makan kita bang, makan pagi-pagi jalan kita. Mau ngiterin apa, kan dari kemarin nih kapan tahu kan nggak boleh keluar. Nah kita sumpek juga nih bang, namanya karantina memang sih nggak boleh keluar. Tapi kan kita sumpek ya, nggak bisa keluar, nggak boleh kemana-mana. Kayak nyuri momen bang, nyuri momen. Gimana ceritanya? Kita mau keluar nih, mau ngelihat kayaknya tadi taman-tamanan golfnya oke, gitu kan. Terus ada taman rusaknya itu juga, ada rusak-rusaknya itu tuh nyuri waktunya itu udah pas sore bang, sekitar jam 3 menuju jam 4. Bener, si penjaganya lagi nggak ada, pada keluar semua, mungkin lagi ada briefing atau apa gitu ya bang. Kita langsung melipir dari jendela belakang. Nah jendelanya si Joni sama Eka kan bisa di-slide gitu, langsung nembus ke area taman itu ya, taman golf sama ini ya. Kita lewat situ bang, biar nggak ketahuan. Kalau dari depan takutnya kan ketahuan ya bang ya. Dari belakang lewat situ, dari golf, bagus nih, mahal tapi ya golf ya. Iya, mau minjem siapa juga nggak ada di sini mau minjem gitu kan. Dari situ kita ke taman ini, ke taman rusa tadi, ngasih makan rusa. Ya untungnya sih ada kayak sayur-sayuran gitu loh yang disediain. Kayak saat itu sih kayaknya kangkung apa-apa gitu kalau nggak salah. Ya kita kasih makan sama ini. Ada 1-2 lah yang apa ya, mungkin suami istri atau anak-anaknya si karyawan situ juga kali ya. Ya lagi main juga. Ya kita kayak mencoba apa ya, menjadi orang mereka sama kayak mereka gitu loh bang, yang ngasih makan gitu. Terus sampai ada momen gini bang, ini abang boleh percaya apa enggak, di dalam tempat rusak itu kayak ada kayak semacam mungkin kayak ruangan rusaknya buat neduh gitu loh. Nah di sampingnya itu kayak ada pohon mangga, di dalamnya ada sosok yang kita lihat kemarin pas malam-malam. Saya pas ketindihan, yang teman saya yang diketok itu orangnya di situ, di dalam ruangan apa, di dalam rumah-rumahannya si rusa ini, lagi berdiri aja bang. Udah dari habis itu ya saya kira aku doang yang lihat ya bang ya, ternyata si Joni juga lihat. Nah Kron, lu lihat tuh Kron, lu lihat nih, itu di dalam rumah-rumahan si rusa itu yang gue lihat kemarin, yang ngetok jendela. Mana gue lihat. Iya, nah ini berarti yang lihat gue berdua nih. Iya. Terus habis itu pas kita lihat lagi di posisi rumahannya udah nggak ada. Nah dari situ ya udah takut ya bang ya, kita balik lagi ke kamar sambil bengong. Tadi itu apa ya? Kayaknya sosok yang sama yang gangguin kita nih, sama nih, tapi apa gitu, siapa? Mukanya jelas nggak pas siang-siang itu? Baru jelas bang, jelas banget mukanya, biasa aja, kayak ya cantik sih, kayak orang blasteran lah ya, blasteran bule sama sini gitu kayaknya gitu bang.
makanya rambutnya hitam gitu. Ya mirip cerita-cerita horor noni Belanda gitu ya. Ya mungkin ya kayak gitu bang. Nah terus habis itu nggak lama dari situ ya bang ya, kan kita siangnya gitu besokannya itu siangnya itu mau ke rumah sakit lagi. Nah, pas di rumah sakit dapat tuh swabnya udah oke bang, udah dapet nih hasilnya udah oke. Besok kerja kita, pas kerja di lokasi bang tuh udah aman lah, nggak ada masalah sama sekali, lancar lah pekerjaannya. Jadi tuh pekerjaannya itu gini bang, si Joni sama Eka itu nyiapin alat, ngambil sampel, nanti dicek hasilnya berapa pakai alat saya. Jadi dia tuh kayak cuma ngambilin sampelnya, ambil airnya, nah saya yang ngecek pakai si unit saya. Kalau nilainya oke, sesuai dengan range-nya, maksudnya ada range-nya ya. Kayak sama 10 sampai 100, ini angkanya masih di 70-80 berarti masuk kayak gitu loh bang. Nah, itu tuh berjam-jam tuh bang, sampai 2 hari. Kerjaan aman, lancar sama sekali, nggak ada masalah. Sampai akhirnya pas malam terakhir itu pas saya tanda tangan bang. Kan tanda tangan pagi, besok paginya pas mau pamitan. Ini selesai itu kita belum boleh pulang. Nunggu hasil hasil swab lagi. Udah oke kan, udah oke. Ini masih bisa dipakai apa enggak nih kalau buat pulang gitu, si hasilnya ini. Oh masih bisa, karena cuma masih 2 hari. Ini bisa sampai seminggu masih bisa. Jadi kita nggak perlu swab lagi, nggak perlu nambah 10 hari lagi bang ya kan. Dari situ oke nih, berarti kita langsung cabut aja, minta tanda tangan. Tapi karena si yang nganter, mobil yang nganternya itu belum siap, besok paginya baru diantar bang. Nah ini masalahnya bang, saya malam-malam persis bang kejadiannya sama, tapi posisi saya nggak tidur. Kalau yang awal kan saya ketindihan. Ini saya nggak tidur, tapi saya lagi ngerjain laporan, nulis laporan sama kirim data gitu, sambil monitoring kan data saya bisa ngecek monitoring itu via HP juga bisa, yang di lokasi. Jadi nggak perlu ke lokasi, via HP bisa. Yang penting ada WiFi sama kodenya lah gitu. Saya ngecek ini monitoringnya oke, pengirimannya tiap jamnya oke gitu kan. Sampai akhirnya persis sama nih kejadiannya bang, kayak dejavu bang. Pintu ada yang buka, si mbak tadi duduk lagi di kursi. Kabur saya bang langsung. Kaburnya tuh bukan kayak langsung ngibrit itu enggak bang. Permisi dulu, karena kan beneran di samping pintu, mau gimana? Bisa bayangin ya bang? Dia duduk, buka pintu, duduk di kursi. Kursi digeret dulu sama dia apa gimana? Enggak. Ya dia langsung duduk di kursi. Kursinya kan masih tetap di situ, nggak pindah-pindah kan. Saya di kasur gitu. Ya udah, sambil takut bangun, jalan pelan-pelan, sambil kayak nggak ngehirauin dia gitu, nggak natap dia bang. Keluar saya dari pintu. Udah, langsung melipir ke si Joni, kayak ngomong, Jon, ntar malam gue tidur sini ya. Malam ini gue tidur sini ya. Gitu. Kenapa Kron? Udah. Gue nggak mau deh tidur di kamar itu. Emang ada apa kejadiannya? Emang lu ngapain sih? Kok nggak mau tidur di kamar? Udah, serius, gue nggak berani tidur di kamar. Ya kenapa? Lu cerita aja. Nah dari situ saya ngomong sama Joni. Ini lu percaya apa enggak? Terserah. Tapi yang kita lihat kemarin sore, yang di rumah-rumah rusak itu, dia nyamperin gue, duduk di kursi. Serius Kron? Iya, lu berani masuk kamar lagi nggak tapi? Coba cek aja bareng-bareng. Pas dicek, buka pelan-pelan kayak orang nindik-nindik dari belakang gitu bang. Tetep tapi saya yang suruh di depan, jadi ngelihatnya, udah lihat dulu Kron, lihat dulu. Pas saya lihat, nggak ada bang. Udah nggak ada orangnya, yang di kursi nggak ada. Udah tuh saya langsung ambil laptop sambil ambil HP, pergi tidur sama mereka sampai pagi. Nah pas udah pagi nih, kan kita pulang nih bang. Pulang kan ngelewatin si taman rusa tadi. Di situ si mbak-mbak ini muncul lagi. Posisinya berdiri di samping mangga yang dekat rumah-rumahannya tadi. Di situ
dia itu kayak nyampein sesuatu, tapi nggak ngomong. Tapi ngomongnya kayak di kuping saya tuh ada yang ngomong. Mm-mm. Kayak ngomong gini bang, kalau di Indonesia itu ngomong, tolong kasih saya sesuatu, gitu. Jelas banget ngomongnya gitu. Maksudnya gimana? Ya kayak tolong kasih saya sesuatu. Nah saya masih nggak nangkep tuh sesuatunya apa. Cuma kan udah terlanjur saya pulang ya. Terlanjur saya pulang. Terus selang lah beberapa bulan gitu bang. Karena ini unitnya itu ada maintenance-nya, saya harus balik lagi ke sana. Nah ini pas banget nih Agustus ketemu Agustus bang. Saya Agustus ke sana lagi jatuhnya. Setahun nih? Iya setahunan ketemu lagi. Di sana kalau nggak salah gini, saya di sana tuh ngecek unit debitnya itu rusak. Kayak nggak bener gitu, terlalu panas gitu loh bang. Si air keluarannya itu, keluaran dari pertambangan itu tuh terlalu panas. Jadi si unitnya kita tuh agak error gitu loh bang. Nah saya harus benerin tuh, dibenerin dulu. Pas paginya itu nggak ada masalah sama sekali. Di hari keduanya itu dia datang lagi di mimpi, ngomong, kasih saya bunga. Kayak gitu. Langsung, tapi posisinya nggak nampakin diri, nggak apa. Cuma hadir di mimpi aja gitu, langsung. Posisinya sama persis. Dia itu dengan baju yang sama, pakai berukat-berukat gitu warna putih, rambutnya yang terurai hitam gitu. Awalnya nggak kayak biasanya sih. Kalau biasanya kan dia buka pintu ya. Ini nggak buka pintu, tahu-tahu hadir aja langsung. Kayak melayang gitu di atas, terus sambil ngomong, kasih saya bunga. Udah tuh. Terus tahu-tahu udah pagi ya. Tahu-tahu udah pagi. Saya harus kerja lagi nih. Pas saya kerja lagi, memang itu ada kendala. Saya tuh harus sampai malam bang. Nggak kelar-kelar gitu kerjaan. Ini sama si Joni lagi, yang satu lagi? Ini udah saya sendiri. Sendiri doang? Iya, saya Lone Ranger udah. Kan itu mereka kan cuma jasa yang untuk validasi aja. Kalau yang ini kan bener-bener fully tanggung jawab saya sebagai yang punya unit gitu. Nah unitnya ada kerusakan ya saya yang handle lah sendiri saat itu. Ya kontak-kontakan, video call sama atasan, ini nggak bener-bener nih harus gimana gitu, harus gimana. Nah tempatnya unit tuh gitu, ada monitornya itu ya bang ya di dalam itu tuh ada gedungnya sendiri, cuma satu, kayak anggap aja WC gitu, kayaknya persis cuma satu gedung doang gitu bang, kayak WC gitu. Sampai suatu ketika bang, dia duduk di atas gedung, malam-malam tuh udah mau maghrib kayak. Ya anehnya, yang ngeliat saya aja, ya dia cuma mainin doang gitu, sambil senyum-senyum gitu di atas gedung itu. Jadi kayak nanti ada fotonya sih. Jadi dia duduk di atas ini kayak solar panel. Nah, ada solar panelnya. Dia tuh duduk di solar panel itu. Kan mereka nggak ngambil listrik langsung ya. Jadi hasil dayanya tuh yang dari solar panel ini. Nah, itu dia duduk di situ. Sambil, karena saya masih sibuk pekerjaan ini harus selesai, hektiknya itu saya terlalu hektik harus selesai ini, tapi saya nggak nyoba heroin gitu loh bang. Udahlah, bodo amat lu mau nambahin mau nggak, terserah gitu ya. Saya nggak heroin gitu. Sampai beberapa kali saya bolak-balik nih bang, masih ada di situ. Kayak nungguin sesuatu, nungguin saya, kayak mungkin apa yang maunya apa gitu, saya nggak tahu gitu. Terus balik lagi malamnya dia muncul lagi bang. Posisi di ruang tamu kan ya, lagi duduk, lagi ngerjain sesuatu. Tapi suaranya aja, mana bunga saya gitu. Bunga apa sih? Saya bingung. Ini bunga apa sih yang dimaksud gitu? Bunga apa sih yang dimaksud? Nah besoknya kan saya harus kerja lagi nih. Besok lagi. Pas saya mau kerja lagi, itu ada memang. Di deket gedung itu ada kayak tumbuh bunga-bunga yang di sungai gitu loh, warna merah gitu loh bang. Daripada saya digangguin mulu gitu kan, nggak tahu bunga apa nih yang mau diambil nih, apa yang diminta tuh bunga apa, saya nggak tahu gitu kan. Saya petikin tuh buat tiga biji bunga itu. Terus karena saya ngelihatnya dia itu di tempat rusa-rusa tadi, saya taruh di situ. Udah dong, di situ nggak ada gangguan sama sekali. Pas sampai saya pulang lagi. Nah pas saya pulang laginya itu bang, sama nih persis nih, posisi dia itu di
samping mangga berdiri tapi ngelambain tangan. Udah tuh selesai lah, pokoknya nggak ada kejadian aneh-aneh lah pokoknya. Selama saya kembali lagi ke situ udah nggak ada aneh-aneh. Sempet cerita nggak sih ke orang-orang tentang siapa sih sebenarnya sosok cewek itu? Belum bang, belum sempat cerita. Saya nggak berani juga tanya-tanya, takutnya nyinggung gitu. Yang saya paling saya ini tuh di sini tuh sebenarnya ada apa sih gitu? Kok ini ada sosok nih kayaknya gangguin mulu gitu. Pas udah selesai semua, pas saya kan maintenance udah selesai semua, ada yang nganter gitu loh baru nanya. Oh kamu digangguin ini ya? Tuh, ya itu mah yang nunggu di situ bilangnya gitu. Tapi saya nggak nanya itu sosok itu siapa namanya apa gitu nggak. Cuma dijelasin. Ya emang di situ ada, dibilangnya gitu. Di tempat kerusakan, iya. Terus ya pas usut itu saya coba nyari-nyari ya bang ya di urban legend kayak gitu bang. Kalau secara caranya dia tipikalnya itu kan dia nggak suka nggak suka terang-terang gitu, makanya sempat lampu dimainin gitu bang. Terus dia tuh orangnya malu-malu, makanya nampakinnya tuh nggak berani bareng-bareng langsung ditampakin semua kan nggak ya. Pasti satu-satu tuh antara saya sama Joni atau nggak sama siapa baru nampakin gitu. Nah itu tuh kalau orang sana sih nyebutnya kandole bang. Jadi cewek malu tapi masih blasteran gitu katanya gitu sih. Kalau yang saya sih versinya sih blasteran ya, bukan yang beneran orang sana gitu nggak. Gitu sih bang. Ada lagi nggak kejadian horor pas lagi di sana? Nah ini mungkin cerita itu nyambungnya sih gini bang. Dari sebelum saya ketemu yang terakhir saya kesana lagi di Agustus itu bang, itu kan sebenarnya saya masih ada kerjaan lain ya bang, tapi masih di Sulawesi juga. Nah itu tuh ada yang di daerah Sengkang. Itu tuh di oil and gas gitu loh bang. Di daerah Makassar, jadi menuju ke Sengkang itu sekitar 10 jam. Jadi nyampe dari bandara ke Sengkang ini ya lumayan lama. Dari pagi ya ketemunya malam di sana. Nah karena dari oil and gas ini nggak dikasih mes gitu ya bang ya. Jadi kita nyari penginapan sendiri. Yang untung sih ketemunya nih bang, di SPBU itu sampingnya ada kayak penginapan bang. Nah kita ke situ istirahat karena udah malam ya. Terus ya kita beres-beres, bebersih gitu, saya mandi bang. Pas mandi, selesai mandi, kan saya ngecek ada kayak kaca gede ya biasa gitu bang ya, ngecek gitu. Badan saya sebelah kiri itu memar semua bang. Ya, terus habis itu si rentalnya nanya ke saya gitu. Duh, bang itu jatuh di mana? Saya juga nggak tahu bang. Ini tahu-tahu badan memar semua. Tadi kepentok apa gitu? Nggak kepentok apa-apa bang. Abang kan tadi lihat sendiri saya cuma di belakang tiduran doang sambil nungguin nyampe gitu. Nah di situ tuh si rentalnya bingung juga bengong akhirnya. Ini kenapa nih orang gitu? Nah terus iya nih saya juga aneh bang, baru pertama kali nginjak Makassar diginiin gitu, badannya memar semua. Itu dari situ tuh, anehnya paginya pas ngerjain maintenance sih lancar sih bang, nggak ada masalah sama sekali, pulang juga aman. Nah singkat cerita, lanjut lagi, dapat lagi nih ke Makassar lagi bang, tapi 5 hari keliling bang. Keliling nih dari Makassar sampai menuju Makassar, kembali ke Makassar lagi, soalnya areanya itu dari Pinrang, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Mamuju sampai ke Makassar lagi. 5 hari tuh bang, 5 hari jalan tuh. Ada namanya, saya dapat rentalan itu namanya Bang Paul namanya. Jemput lah pagi sekitar jam 7 ke Pinrang, itu aman bang, nggak ada masalah. Cuma memang agak lama ya, sekitar 4 sampai 5 jaman lah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. 4 sampai 5 jaman di Pinrang tuh ambil benerin maintenance unitnya oke, aman, gak ada masalah. Terus sedikit ngasih knowledge juga sama yang jaga petugasnya, kan di sana tuh kayak dikasih tugas gitu loh bang. Petugasnya tuh ada, nanti diajarin nih kalau ada rusak atau segala macamnya, koordinasinya dengan saya kayak gitu. Terus kalau nanti kalau memang kesusahan pasti bisa hubungin saya. Jadi kayak diajarin dulu petugasnya bang. Selesai dari situ lanjut lagi bang nih. Arah Pinrang menuju ke Sinjai. Itu nyampainya malam bang, karena dari sore itu menuju malam. Nah itu lumayan jauh tuh. Sampai singkat cerita di tengah jalan nih bang.
Di tengah jalan itu tadi kan jalan tuh masih oke nih bang, ketemunya aspal ya. Nah pas jalan nanjak ini itu tuh udah mulai bebatuan gitu ketemunya. Nah di sana kan terkenal konro, coto Makassar itu kan biasanya dari daging sapi. Nah ada tuh satu spot itu memang pakainya daging kuda bang. Daging kuda udah ada lah dekat sana gitu. Terus saya nanya kan, bang di sini tuh soto Makassarnya yang atau mungkin konronya yang pakai kuda tuh kalau dari sini masih jauh nggak? Kayaknya dengar ada gitu. Oh mau nyobain nih? Ya mau nyobain gitu. Oh masih ada bang, tapi nanti di daerah Mamuju sana. Kalau di sini masih jauh nggak ada. Gitu. Bilang kayak gitu. Lah nggak jauh dari situ ada kuda bang di depan. Saya nanya dong sama si Bang Paul ini, bang itu ini ya peternak kudanya ya? Dia nggak dijawab saat itu, nggak dijawab sama sekali. Terus pas itu saya nanya lagi, itu loh bang di depan ada 2. Terus baru jawab, oh iya gitu, kayak iya dong, mungkin terlalu fokus nyetir karena jalan jelek juga kali. Terus habis itu pas ngelewatin si kuda ini, tadi kan saya ngiranya itu ya kuda biasa ya bang ya, cuma ada 2 gitu. Lagi jalan gitu? Lagi nanjak jalan gitu, dua. Pas kita lewat, saya nengok, kepalanya bukan kuda bang, kepalanya kepala orang. Udah tuh, pas saya tengok lagi, ya masih ada jalan. Saya coba konfirmasi Bang Paul ini kan, bang lihat tuh bang, itu bukan kuda bang, itu apa bang gitu. Pas dilihat lagi udah nggak ada masalahnya. Bang Paul juga kayak apa sih gitu, kayak nggak jadi lihat gitu. Pas dilihat lagi udah nggak ada. Nah singkat cerita, karena udah malam banget, nggak ketemu jalan nih bang, belum ketemu si Sinjai ini, masih jauh banget. Si Bang Paul ngajak istirahat dulu aja di ini ada nih kayak semacam penginapan, tapi ya penginapan murah gitulah. Ya udah mau deket pemukiman juga, udah deket area kotanya mereka Sinjai gitu. Ya udah kita istirahat di situ, ngambil istirahat bang. Nah pas istirahat nih ada kayak hordeng itu dibuka sendiri, srek kayak gitu. Terus ada yang lewat bang, nenek-nenek bungkuk gitu lewat. Maksudnya yang ngapain gitu lewat, dari jendela ini kelihatan ada nenek lewat. Suaranya juga jelas, prok. Kayak jalan gitu loh bang, bungkuk. Itu sih aneh sih, maksudnya nggak jelas sih. Terus habis itu ya udah saya coba tidur lagi kan, biar pagi langsung ke Pinangnya langsung ke Sinjai itu udah aman gitu. Karena memang pas berangkat paginya lagi masih jauh ternyata sampai ke Sinjainya kejadiannya. Nah yang saya masih penasaran, jadi ceweknya itu nggak terjawab sebenarnya ya? Kalau menurut sudut pandang karyawan sana atau warga itu nggak terjawab ya? Iya, karena belum ada. Saya sempat nanya-nanya lagi belum, karena udah nggak begitu lama juga di sana. Karena cuma 3 kali ya bang. Jadi selama setahun itu 2 kali ke sana gitu loh bang, dari setelah dipasang tuh. Tapi di dekat tambang itu pemukimannya jauh apa enggak tuh mas? Lumayan jauh. Oh. Jadi berapa lama kira-kira kalau jalan naik mobil, motor gitu? Ya paling setengah jaman sih, tapi kan di kawasan sendiri jadinya. Memang ada kawasannya masing-masing, kayak ini kawasan rumah sakit nih, memang udah umum tapi masih dalam kawasannya si pertambangan gitu. Tadi saya kepikiran sih, gimana ya kalau kita coba cari tahu ya dari sudut pandang warga sana gitu ya. Iya. Boleh banget guys, 20.000 komen coba. Tapi balik lagi ya, soalnya kan ini pertambangan ya, kita kan nggak bisa sembarangan masuk, terus juga misalnya mengangkat hal-hal seperti ini gitu. Tapi kalau mungkin dari sudut pandang warga mungkin bisa aja gitu ya. Tapi balik lagi ternyata kan cukup jauh ya. Ya coba nanti kita lihat ya possible apa enggak ya. Dan si Joni itu dan lain-lain juga nggak pernah dimimpiin lagi kah atau ketemu lagi sama sosok cewek itu ya? Nah, kita kan sebenarnya masih banyak kerjaan bareng sebenarnya bang. Ya sama sih, validasi unit juga. Ya pas cerita-cerita juga, ya infonya nggak ada gangguan juga sampai diikutin di rumah atau mungkin dibawa ke Jakarta tuh enggak. Memang kejadiannya sama sih mas saya di situ aja. Cuma bedanya saya 2 kali nih bang pas kesana lagi digituin juga gitu. Sampai minta sesuatu itu gitu. Ya mungkin itu dia guys ya. Akhir dari episode kali ini dengan masih banyak pertanyaan ya sebetulnya siapa sih sosok cewek cantik itu gitu, cewek blasteran itu dan kenapa dia
selalu muncul gitu ya ke Mas Fikron dan juga yang lainnya gitu. Nah, Mas, ini kita bicara tentang teknik kimia lagi lah ya. Oke. Saya tuh dulu pernah ngelamar kerja gitu di sebuah perusahaan. Nah, waktu itu kita beda-beda nih ngeplaynya gitu kan. Samping saya itu dia ngeplay sales. Nah, waktu itu saya tanya, jurusannya apa? Kimia, kata dia. Loh, kimia kok ngelamar ke sini? Dimana perusahaan itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama kimia gitu. Dan dia jadi salesnya lagi gitu. Di situ saya mikir, kenapa nih orang nggak ngambil ke ranah jurusannya ya? Apa memang dia nggak suka? Atau memang lagi kurang bagus gitu misalnya industrinya atau sebagaimana gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Fikron gimana sih, Mas? Suka dukanya ya lulusan dari teknik kimia itu? Kalau memang apa ya, biasanya sih fresh graduate itu kalau memang dia beruntung bang, itu biasanya udah ada yang manggil. Cuma kalau nggak beruntungnya kayak saya itu ya susah. Rata-rata itu pasti udah harus ada pengalaman 2-3 tahun gitu loh bang. Terus rate umurnya ini masalahnya nggak nyambung nih sama pengalamannya bang. Biasanya itu 25 tahun sampai 27 tahun. Nah, orang lulus kuliah kan biasanya 21 sampai 22 kan baru lulus ya. Ya kapan mereka kerjanya gitu loh bang. Ya nggak sih? Nggak nyambung sih. Ya kayak gitu bang. Jadinya kayak susah. Harus udah ada pengalaman tapi dituntut langsung udah dapat langsung udah punya pengalaman gitu loh bang. Ya gimana ceritanya orang baru lulus terus langsung bisa dapat pengalaman dari mana? Apakah ngambil dari kerja praktek? Ya nggak mungkin juga, kerja praktek aja biasanya cuma 3 bulan ya bang ya. Kayak gitu. Jadi kesulitannya ya sama kayak jurusan lain ya gitu ya. Lulusannya banyak, opportunity di pekerjaannya, lowongannya nggak sebanyak lulusannya gitu ya. Bahkan biasanya rata-rata ya harus yang berpengalaman gitu loh bang masalahnya. Dan yang lebih disukai yang sudah punya pengalaman gitu ya. Oke deh Mas Fikron, makasih ya udah datang dan bercerita di RJL, sukses selalu. Ya kayak bang. Ambil baiknya, buang buruknya kayak biasa guys, dari kisah-kisah RJ5 dan dengan adanya kisah-kisah kayak gini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 berdiri, ciao.